Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahendra Pratama Saputra, NIM 2110035, kelas 1A, Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan resume komunikasi efektif dan hubungan interpersonal tenaga medis dengan pasien dengan gangguan jiwa. Komunikasi efektif merupakan komunikasi di antara para petugas pemberi pelayanan yang dilakukan dengan tepat waktu, akurat, lengkap, jelas, dan dapat dipahami oleh penerima sehingga dapat mengurangi kesalahan dan menghasilkan perbaikan keselamatan pasien. Hubungan interpersonal. Sebagai perawat, harapan diantaranya dua orang anggota-anggotanya mengenai perilaku berdasarkan pola interaksi di antara mereka. Ciri-ciri hubungan interpersonal menurut Suswanto 2011. 1. Mengenal secara dekat bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan interpersonal saling mengenal secara dekat, saling memerlukan pada hubungan yang saling menguntungkan dua arah dan saling menguntungkan. 4. Ditandai pemahaman sifat pribadi antara kedua belah pihak. 5. Kerjasama akan timbul apabila terdapat kepentingan yang sama. Siklus hubungan interpersonal. 1. Tahap perkenalan. Kesan pertama sangat menentukan dan menjadi penting untuk membentuk citra. 2. Tahap penjagaan. Usaha mengenali diri orang lain, mencari pembedaan dan kesamaan masing-masing individu, kesediaan antar individu untuk memperbolehkan individu lain mengetahui dan memahami satu sama lain. Ketiga, tahap penggiatan. Awalnya terjadi keintiman berbagai informasi pribadi yang akrab saat berinteraksi sudah terbuka dan frekuensi komunikasi semakin tinggi. 4. Tahap pengikatan. Terjadinya hubungan formal seperti pasangan, sahabat, kelompok, dan sebagainya. 5. Tahap kebersamaan. Puncak hubungan interpersonal saling menerima, menghargai, dan menghormati. Terus selanjutnya yaitu siklus hubungan interpersonal. Yang pertama yaitu tahap perkenalan, kedua tahap penjagaan, ketiga tahap penggiatan, keempat tahap pengikatan, kelima tahap kebersamaan. Menurut teori psikoanaliti, gangguan jiwa terjadi karena adanya perilaku yang menyimpang ganda manusia yang dapat diobservasi secara objektif melalui struktur mentalnya, yaitu ide, ego, dan superego. Teori ini menjelaskan bahwa deviasi atau gangguan perilaku pada masalah dalam tahap setiap fase perkembangan mempunyai tugas-tugas yang harus diselesaikan. Ide bekerja untuk memenuhi dorongan insting yang bertujuan memuaskan kebutuhan fisik. Ide bertujuan untuk mengurangi ketegangan dengan cara meningkatkan kesenangan dan menghindari rasa sakit. Cara bekerja ide demikian menganut prinsip kesenangan atau pleasure principle. Ego berfungsi sebagai mediator antara ide dengan situasi dunia luar dan memfasilitasi interaksi antara keduanya. Ego mengikuti prinsip realitas yang mencoba menahan tuntutan ide yang ingin segera dipenuhi sampai ditemukannya objek yang tepat untuk memuaskan kebutuhan dan menurunkan tensi. Superego, aspek moral dari kepribadian yang berasal dari pengasuhan orang tua atau norma-norma dan nilai-nilai di dalam masyarakat. Pengajian, tahap pengajian adalah tahap yang penting dalam proses keperawatan karena hasil dari pengajian ini akan menentukan langkah selanjutnya dalam menangani masalah pasien. Diagnosa keperawatan. Setelah melakukan pengajian, langkah selanjutnya adalah menentukan diagnosis atau masalah keperawatan. Diagnosis atau masalah keperawatan yang telah ditetapkan penting disampaikan kepada pasien agar mereka kooperatif dalam perawatan. Beberapa diagnosis atau masalah keperawatan yang relevan dengan kecemasan adalah kecemasan sedang, berat, panik, atau coping individu tidak efektif atau ketakutan. Contoh komunikasi pada tahap diagnosis. Perawat berdasarkan data dan analisis diketahui bahwa itu mengalami cemas berat. Kemudian intervensi. Rencana asuhan keperawatan dilakukan sesuai dengan diagnosis keperawatan dan tingkat kecemasan yang terjadi. Beberapa rencana tindakan yang memerlukan kemampuan perawat dalam berkomunikasi. Implementasi berasal dari kata to implement yang berarti mengimplementasikan
Arti implementasi ialah kegiatan yang dilakukan melalui perencana dan mengacu pada aturan tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut. Yang terakhir adalah evaluasi. Identifikasi untuk mengukur penilai apakah suatu kegiatan atau program yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ingin dicapai. Sekian video resume dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.